Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan bola is back. Yes. Setelah kemarin sempat FIFA Match Day. Tetap ada kok trouble. Tetap ada kan kemarin-kemarin? Ya, maksudnya tapi jadwalnya nggak hari Jumat. Kalau sekarang kita kembali ke hari Jumat malam untuk membahas beberapa tema, yaitu timnas calling AFF dan Eropa-Eropaan yang tim dia. Tim yang lu pakai tuh, yang lu pakai jersinya. Gue pakai untuk mengingatkan aja ya. Bukan karena ngefans. Padahal gue hari sengaja udah gak pakai nih. Oke, yang pertama kita akan membahas soal pemanggilan pemain ke sekarang bahasanya apa sih? ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kalau dulu Piala Tiger dan Piala AFF. Iya. Kalian nonton AFF pertama di tahun berapa? Lu nonton berapa? Gue nggak tahu. Pertama kali AFF pertama. Tapi yang paling gue ingat 2010. Pertama kali nggak tahu. Kalau gue yang di otak gue yang masih teringat itu 2000 kalau nggak salah, yang Rocky rambutnya warna merah, warna putih gitu-gitu. Tahun 2000. Kalau nggak salah adu penalti. Hah? Iya bukan? Kalau 2000 yang di Jakarta, kalau Jakarta itu tahun berapa? 2002. Tapi Rocky nggak ada. Nah, tapi gue ingetnya pokoknya antara yang Rocky rambut merah, putih gitu-gitu, sama yang adu penalti kalah lawan Thailand. Lawan Thailand tuh 2002. Ya, itu. Ya, itu. Itu yang ada di ingatan gue ya. Itu ya. Walaupun waktu itu mungkin gue nggak tahu itu piala apa atau apa, gue belum tahu. Berarti sekitar tahun 2000-an berarti. Iya, kalau si Wajik berarti 2010 nih. Bro, di Linggau. Kalau lu berarti waktu lu masuk 75. Demi Tuhan gue dari AFF pertama gue. Oh iya. Berarti Piala Tiger ya? 96. Tiger Cup ya. 96 gue tuh nonton ya. 96 itu bagus banget di penyisihan grup. Kemudian semifinal tiba-tiba jelek, itu zaman Robbie Darwis. Ya kan lu 96 udah dia udah kerja. Gak usah di umur, gue 96 baru umur selalu. Gak usah di umur, kan ini cerita. 96 kita kalah di lawan Malaysia di semifinal. Tadinya tuh bagus, permainannya tuh bagus banget. Tapi itu kan tipikal Indonesia emang begitu. Ya pas semifinal tiba-tiba kalah anjir. Kemudian abis 96 itu kan 98. Gue bunuh diri. Tragedi. Kita main di Vietnam, terus kita satu grup sama Thailand. Nah, grup sananya tuh nomor satunya Vietnam, nomor 2-nya Singapura. Nah, kita rebut-rebutan pengen peringkat 2. Jadi kalau peringkat rebut-rebut, Vietnamnya kedua, pertama Singapura. Jadi kita pengen runner up supaya ke tim punya Singapura, karena saat itu Vietnam tuan rumah. Jadi nggak mau ketemu Vietnam tuh. Caranya adalah Thailand tinggal cukup seri, kalau Indonesia harus kalah. Nah, di akhir-akhir kalau kita golin, si Thailand golin, dia cuma ngincar seri kan. Kalau kita golin lagi, dia golin lagi. Nah, di menit-menit akhir terjadilah gol bunuh diri. Jadi kita akhirnya peringkat 2, Thailand pertama. Tapi Thailand kalah lawan. itu. Tapi tetap kalah. Kita udah milih lawan Singapurnya menang. Terus Vietnamnya juga menang juga. Itu kalah. Terus tahun 2000 itu karma langsung ya. Langsung lumayan kayak dibenci lah Indonesia oleh publik Ho Chi Minh. Karena katanya lu mau mainnya sabun 98 tuh. Habis 98 main lagi berarti tahun 2000 kita masuk final, cuman kalah lagi lawan Thailand. 2002 main di sini di Jakarta. Final itu yang kita ngebantai Filipina 13-1. Itu bagus banget tuh, pemain-pemain top semua tuh. Itu pun Filipina belum bisa main bola ya, tapi waktu itu kan. Itu mah Filipina melumbung gol coy, belum ada tuh Neil Etheridge. Belum ada yang husband belum bersaudara. Dulu tuh pemain-pemain top semua tuh, striker Gendut Doni, Mas Bambang, Jenderal Arif itu udah top. 2002 gua nonton final kalah. 2004 Boas debut. Ilham Jaya Boas Elimo itu yang itu yang cerita Boas abis dari PON ya. Ya, PON langsung PON langsung dipanggil ke masih SMA coy, main bola itu dia. Terus akhirnya di final Boas kakinya patah. Di final Pak. Jadi kita final lawan Singapura kalah. 2006 setelah Liga dibekukan 2004 habis itu 2006 ya benar, 2006. Gue lupa itu yang mana ya, 2006 ya? Lupa lagi gue juga. Itu udah mulai masa-masa penurunan tuh berarti 2006, 2008. Pokoknya baru ingat lagi tuh 2008 tuh ya, zaman T.A. Musafri, Irsad Aras masuk deh itu. Nah kemudian tiba-tiba ada hype lagi 2010. Itu naturalisasi jilid pertama ya? Jilid pertama ada Eloko kan. 2010 sempat juga tuh, wah ini juara nih. Setelah 2008 agak memburuk. Kita di final kalah lagi. Itu gue 2010 tuh kenapa membekas banget di ingatan gue ya, karena kayaknya semua orang membekas ya itu. Ya karena periode 2006 ke 2008 kayak kita lagi kayak hilang ingatan ya. Dan karena kota gue tuh kan kota kecil kan ya. Maksudnya ya tidak begitu ngikutin lah apapun yang terjadi. Nah itu hampir tiap sudut kota gue itu tuh nobar. Iya pas 2010 kan. Pas 2010 jadi kayak emang
jersey-nya Nike kan waktu itu kan. Kayak semua orang tuh kayak pakai jersey itu ke sekolah, pakai itu tuh kayak gagah banget jaketnya. Ya. Itu tuh emang semasif itu walaupun akhirnya kayak kecewa semua kan. Dia nggak tahu kita pernah ngobrol sama KJTI. Jadi di jersey yang Nike saat itu di perisainya yang putih. Ya, ada yang lambang negara, ada yang polos. Oh. Dia udah tahu nih penjelasannya karena lambang negara tidak boleh ditutup nomor. Ya, itu kan ditimpa jadinya. Jadi makanya nomornya ada di sini nih. Ya. Gitu di kanan. Itu dia. Oke, sekian. Sejarahnya. 2010, 2012 waktu IPL. Itu juga kacau balau ya. Dualisme, iya kacau balau. Jadi yang main dikirim waktu itu di Singapura. Dikirim ke timnas itu pemain-pemain IPL, PSM, Andik Firmansyah. Terus ada naturalisasi juga si Van Bokering, Tony Kusel. Oh iya. Yang main Wahyu Trinugroho, no pending gitu-gitu. Terus di akhir-akhir Mas BP datang ke skuad karena alasannya Bambang Pamungkas kan sebetulnya saat itu Bambang Pamungkas di Persija kan. Cuman dia pernah di buku menulis dan dia pernah ngomong bahwa kalau aku ketika timnas memanggil kapanpun gua akan selalu siap. Ya itu yang dia ngomong juga kan. Cuman dia satu-satunya pemain yang membela negara tapi di ban gitu kan. Iya, abis itu kan kayak seperti dihukum gitu kan. Karena pindah lagi. Cuman BP menyatakan sikap untuk gue pernah berjanji bahwa setiap kapanpun negara membutuhkan gue akan datang. Lu tahu nggak sebabnya BP ngomong itu apa? Kenapa? Jadi 99 ini kita cerita aja ya. Cerita aja. Sorry ya guys, kita cerita. Jadi tahun 99 dia masuk SEA Games. Masuk SEA Games. Jersey pertamanya yang belang-belang itu. Ya, yang Pamungkas nomor 20 ditandatangan kan sama semua anggota tim bahwa ini jersey debut gua SEA Games. Dibawa pulang ke Getas. Bapaknya BP itu kan guru. Jadi sama bapaknya BP dipamer-pamerin ke satu Getas. Jadi besoknya kan dia ngajar kan. Nih anakku masuk timnas nih anakku. Jadi jersey Bambang tuh dipamer-pamerin bahwa ini anakku masuk timnas terus dipajang. Bambang Pamungkas tuh melihat saat itu, oh sampai segininya bokap gua. Jadi tiap ada panggilan timnas dari situ gua berjanji akan pasti gua datang. Gitu, ditagih lah janjinya ketika 2012. Mas Bambang kan dulu pernah ngomong bahwa panggilan timnas kapanpun lu datang. Jadi dia menepati janji saat itu. Dan pakai name setnya Pamungkas karena Bambang saat itu merasakan ya udah juara nggak juara gue terakhir di timnas di turnamen 2012 itu AFF. Jadi nama belakangnya kan biasanya Bambang. Nah dia pakai Pamungkas karena itu Pamungkas Pamungkas. Emang terakhir 2012 itu ya? Bambang pensiun di situ. Untuk dia nggak main Piala Tiger atau AFF lagi. Ada lagi kemudian 2014 tuh Andik juga ya? Itu yang kita kalah lawan Filipina. Pemain-pemainnya kan Persib juara 2014, tim-tim Bang Firman, Supardi, ada Sergio Van Dijk juga kalau nggak salah. Zulham ada. Tapi nggak terlalu bagus juga prestasi, setahu gue nggak lolos grup apa? Itu yang golnya Andik free kick itu tuh 2012. Itu 12 ya? 12. Yang dari samping dia free kick. Sama Taufik di situ. Baru rame lagi 2016. Rame lagi 2016 karena 2015 kita dibekukan. Iya. Bekukan kan nggak ada turnamen apapun bla bla bla. Tiba-tiba kita bisa lagi 2016 kumpul semua tuh. Udah nggak ada tuh IPL. Kumpul Boas, Maet Timo, Lili Pali, Zulham, yang gitu-gitu. Dan kita sampai final juga kan. Sampai final. Di final lagi kita kalah yang Pakansari. Lu panitianya kan lu di Pakansari? Belum ya. Belum. Masih kuliah. Ingat Thailand yang Hansamu dibully tuh saat itu. Jadi sesi terakhir sebelum pendaftaran ke AFF. Terus dia nekel Irfan Bahdim yang cedera ya. Hansamu pernah cerita di podcast, dicari aja. Tapi dia pas main langsung golin kan? Iya, yang akhirnya sundulan dia golin 2016. Semifinal atau apa dia golin kan? Ya apa final gitu ya? Semifinal deh kayaknya. Ya pokoknya dia final kalah pasti. Oh semifinal kita yang lawan Vietnam. Iya kan? Itu salah satu timnas terbaik menurut gua. Jago semua dari ujung sampai ujung, jago semua itu beneran fix. Depan aja lu tinggal milih lah itu. Bos kapten saat itu kan. Udah. Sayang sekali kita tidak juara. Kemudian ada lagi 2018 tuh pemainnya siapa ya? Kalau 2018 kan pasti zamannya. Nah ini yang gua agak-agak skip nih, mulai skip nih 2018 nih. 2018 gue ngerti WCQ malah. 2018. Iya kan, zamannya Simon. Oh iya. Simon 2018 tuh. Oh 2018 Luis Milla, Alfat Fatir. Zamannya
Kurniawan. Tapi berarti masih Luis Milla atau udah ganti? Kayaknya Simon bagian ya? Kurnia Sandi yang gitu Bima Sakti. Bima Sakti berarti. Iya, 2018. Bima Sakti yang enggak lolos grup. Iya. Skemanya udah diganti. Simonnya udah out kan World Cup qualification yang kalah sama Malaysia di GBK. Malaysia, Thailand, Vietnam, UAE. Jadi skemanya tuh kalau dulu home turnamen, kalau ini udah mulai home and away dari awal gitu loh ya kan. Yang Al Fatih nyetak terus kalah 2018, ada lagi 2020 berarti. 2020 udah STY. Zamannya Ramai Rumakik. 2020 itu yang si Pratama Arhan awal-awal bukan? Iya harusnya ya. Bukan. Tapi belum. Enggak, Ramai Rumakik yang gue inget. Yang tiba-tiba nomor 20 Ramai. Masih Evan Dimas masih. STY pertama kali. Emang ya? AFF yang masih pakai baju Mills yang sayap. Kalau yang Ezra Walian tuh AFF yang mana ya? 2020 itu. Oh, dipundurin ke 2021 bukan mainnya? Iya, karena kan Covid. Karena Covid. Iya. Berarti itu STY pertama kita masuk final kalah sama Thailand. Benar. Ya, itu ya STY pertama ya. Thailand apa Vietnam ya lupa deh. 2021 ada lagi, habis 2021 berarti 2022 lagi lanjut. 2022 yang 2022 STY lagi. tuh STY lagi tapi kita kalah di semifinal kalau enggak salah ya lawan Vietnam ya. Lawan Vietnam yang 2-0. Iya, lawan Paraguay. 2-0 di sana. Apa di sini gitu. Ya pokoknya kalah di semifinal sama Vietnam. Berarti STY ini piala AFF. Yang menang lawan Singapura itu penalti 2021 itu kan? Iya, itu gue mau nanya itu yang Asnawi thank you. Itu 2000 berapa itu? 2021 kan kayaknya. Kayaknya 2021. Berarti itu arahan yang pertama yang ngesut lawan yang itu juga golin, kan? Iya kan Singapura ya. Yang Ezra Walian. Iya itu 2021 itu. Hayudo. Irfan Jaya. Iya Irfan Jaya. Oke. Nah 2000 selanjutnya yang mana? Yang ini sekarang? Iya 2022. Kan 2022 kalah semifinal kan. Nah abis itu ya ini sekarang ntar 2024. Nah berarti STY ini udah AFF keberapa? Kedua aja? 3 berarti. Buset. Kosin. Karena kan 2021 2022 mepet kan. Karena kan iya. Ya kan 2021-nya sampai 2022 tuh kan. Kan biasanya AFF selalu sampai Januari kan. Lupa gue yang gitu. Itu yang karena Covid. Pokoknya gue ingetnya Ramai Rumakik gitu-gitu kan. Nah itu gue inget yang itu cuman 2000 berapanya gue nggak tahu. Yang awal-awal Asnawi Witan tektok di kanan itu kan. Nah itu masih ada nama-nama kayak Osvaldo yang itu kan. Osvaldo belum dicoret kalau nggak salah. Ezra, setahu gue Ezra. Irfan Jaya. Iya itu. Hayudo itu kan awal-awal tuh. Nah setelah perangkaian yang banyak kita gagal terus, kita cuma sampai ke final. Maksudnya tiap AFF tuh seru. Selalu anti klimaks tapi. Sebelum kita sekarang ke WCQ ketiga ini, AFF tuh kayak wah AFF nih kita paling tuh senang banget. Pertanyaannya kenapa sekarang kayak AFF ya udahlah kita udah masuk WCQ, AFF gak terlalu penting. Nah kenapa ada seperti itu? Apakah gara-gara timnasnya lagi melejit? Iya. Ya bayangkan saja kemarin-kemarin kita lawannya Arab, Australia, Jepang. Besok kita lawan siapa? Kalau AFF Kamboja, Filipina, Vanuatu. Nah. Kalau AFF maksudnya secara pride mungkin berbeda lah ya. Walaupun kan pasti omongannya adalah kita aja gak pernah menang AFF gitu kan selalu. Dan yang membedakan juga adalah bahwa turnamen kita di round 3 ini masih ada asanya nih. Iya. Jadi kayak tidak ada yang harus dibuktikan di AFF. Ini masih bisa lolos. Dan kita sebagai Asia Tenggara satu-satunya. Dan cetak rekor juga di negara Asia Tenggara yang cetak poin tertinggi sejauh ini. Iya. Di round 3. Jadi seakan-akan AFF kalau gue sih masih seru pengen. Kalau gue dalam hati masih tetap pengen kayak tetap harus juara gitu loh, harus ada kayak pride-nya gitu. Dalam hati lu berdua. Kalau misalnya nggak ada intervensi apapun gitu. Pengen nggak manggil Ivar Jenner, Rafael terus yang Tom Hayek, Ivar Jenner. Tom Hayek yang maksudnya tim kualifikasi FIFA kita masuk di AFF gitu. Kalau gue yang jadi pelatih ya. Kalau lu pengennya sebagai netizen aja. Kalau gue yang pengennya bisa misalnya gue yang menentukan keputusan ya. Full tim. Kalau gue yang pemain-pemain yang main di luar sih gue nggak panggil. Yang di Eropa ya, tapi gue pakai benar-benar pemain inti yang di liga. Hampir sama dengan apa yang dilakukan sekarang dong. Ya misalnya Yakob, Ricky Kambuaya. Terus kipernya berarti kan Hernando, Nadeo gitu-gitu yang masih di Asia gini masih gue pinginnya full squad tuh. Kenapa? Ya masih ada rasa penasaran aja sama AFF sih kalau gue. Terus maksudnya ini menjadi kesempatan untuk pemain-pemain liga yang kayaknya kalau ke timnas sekarang udah agak jauh tuh karena kan
Udah banyak pemain-pemain yang dari Eropa kan. Ini saatnya membuktikan gitu loh. Tapi kan akhirnya yang diberi kesempatan adalah U22 gitu kan. Walaupun ya itu juga jadi ajang mereka juga. Kalau lu pemangku keputusan, kalau gua ya sebagai netizen ya, kayaknya kalau misalnya ini anggaplah klubnya juga lagi libur kayak gitu ya, atau dia nggak dapat jam terbang lah di klubnya susah untuk bermain, gue panggil sih. Gue panggil Tom Haye, Ragnar Uratmangun. Gue panggil, gue panggil. Maksud gue kayak tahu bantai aja gitu. Bantai gitu maksudnya kayak gue pengen nunjukin gitu loh kayak this is AFF, this is Indonesia gitu. Kalau lu gimana coach? Kalau lu gue panggil sumpah. Demi Allah. Lu lihat tadi gue nonton dari 96 anjing enggak pernah juara. Waktu gue sia-sia terbuang. Final lagi enggak juara-juara. Gue panggil Jai Inses pakai kapten coy. Biarin aja. Bodoh amat. Ntar kata klubnya, anjing nih gue punya pemain enggak pernah ada nih panggil timnas mulu, kapan dia mau main? Gelandang Tom Haye, belakang JJ, skipper Martin Pas, hajar. Lawan Filipina, hajar. Kevin Dix, semua gue panggil coy. Gak ada urusan gue, bodoh amat. Mas, gue pakai ngangkat piala. Mau bagaimana? Udah gitu ceknya cedera mampus anjing. Abis itu bingung gak? Karena mau bagaimanapun itu tuh kayak apa ya, kayak rasa penasaran yang belum pernah selesai gitu loh. Kalau gue sih tidak menganggap AFF ini jadi sebelah mata sih. Iya benar, karena pengen juara, gue pengen melihat. Kan SEA Games udah pernah juara, akhirnya gue nonton. Lu nonton tuh. Gue pengen ada juara AFF walaupun tidak penting, tidak masuk agenda FIFA dan lain-lain lah gitu. Cuman kalau tadi dari perjalanan gue sudah menceritakan, gue nonton dari 96 anjing, gue nonton terus sedih banget kalah di 2002 waktu gagal gitu. Selalu kan ceritanya anti klimaks tuh, antara benar-benar jelek di grup nggak lolos atau kayak udah menjanjikan banget sampai final tuh melempem. Anti klimaks. Jadi mumpung sekarang tadinya kalau gue pemangku kekuasaan ya Martin Pas gue jadiin kiper. Itu juga kan kita pernah bahas juga ya. Ini mumpung lagi libur kan. Iya kan. Udah dah. Tapi kan itu hayal-hayalan babu aja namanya. Itu kan yang sudah terjadi adalah STY memilih untuk memilih tim U22 lah, bisa dibilang U22 gitu. Ya karena keputusannya yang satu tidak masuk agenda FIFA, yang kedua dan Liga 1 tetap berjalan ya? Nah itu enggak tahu kok. Tetap berjalan kan, Liga 1 tetap berjalan dan liga-liga Asia yang lain berarti kan ya tetap berjalan, Liga Malaysia, Liga Malaysia ada istirahatnya kalau nggak salah dah. Ada istirahat ya? Thailand break juga. Jadi si posisinya akhirnya STY memutuskan untuk regenerasi dan kepentingan jam terbang yang dikirim adalah U22. Ya. U22. Ini dan tidak salah juga lah tentu. Ada yang bilang pihak dari AFF, anjir gue lupa namanya siapa, terus dia bilang kalau setiap negara ini memperlakukan AFF kayak Indonesia sekarang, AFF tuh makin tidak ada marwahnya katanya, kayak gitu. Ketakutannya adalah kayak Vietnam, Thailand bakal kayak gitu juga. Tapi ya menurut gue Indonesia bisa dijadiin contoh, masih main di round 3 coy. Ya kalau Indonesia kan kepentingannya masih main masih panjang, kualifikasi. Jadi memang nggak boleh di ini juga, nggak boleh di anggap enteng juga. Jadi STY sudah memanggil dan memberikan keputusan, tentunya kita hargain. Betul. Siapa aja coach pemainnya coach? Dan ini beberapa pemain kita sebutkan ya. Dari penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, Bekasi City FC dulu di Persija ya. Ya. Dava Fasya, Borneo FC. Erlangga Setio. Ini kiper tinggi nih. Ya, PSPS. Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. Untuk 4 penjaga gawang itu yang dipanggil. Jadi STY itu memanggil sekitar 33 pemain untuk nanti dikerucutkan menjadi hanya 23 pemain. Dan sudah mulai TC ya? Ya, sudah mulai Bali ya? Dan kalau ngeliat dari kiper, sebenarnya kan kiper-kiper alumni yang sudah pernah bersama STY sebenarnya. Oh iya, ini U20 yang tidak jadi. Ini tuh sebetulnya Kroasia, TC Spanyol. Ya. Kecuali Ikram ya? Ikram kan yang U20 sekarang. Jadi nanti kita sebutkan dulu, kemudian kita akan tahu bahwa itu sebenarnya circle-nya STY yang sudah dulu mau main Piala Dunia nggak jadi itu kan. Nah kemudian ada Ahmad Maulana, RMA FC, Kadek Arel, Bali United, Justin Hubner, Wolverhampton, Alvan Soaib, Persebaya, Mikel Tata, Persebaya, Zaki Asraf, PSM Makassar, Asnawi Mangku Alam Bahar, Port FC, Doni Tri Pamungkas, Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Kakang Rudianto, Persib Bandung, Sultan Zaki, PSM Makassar, Robi Darwis, Persib Bandung, Pratama Arhan, Suwon FC, Gelandang, Arkan Fikri, Arema FC, Rivaldo Eneiro, Borneo FC yang dulunya Serpong City ini baru naik, Raihan Hanan, Persija Jakarta, Zanadin Faris, Persis Solo, Afrianto Niko, Dewa United, dulunya Persija, Victor Detan, PSM Makassar, Imade Tito, Bali United, Ivar Jenner, Utrecht, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Ananda Raihan, PSM Makassar, Armanda Oropa, PSBS Biak,
Kemudian di posisi penyerang ada Rafael Struijk, Brisbane Roar, Arkan Kakak Persis Solo, Ronaldo Kuateh Muangthong United, Arsa Ramadan Madura United, Hoki Caraka PSS Sleman. Nah, bagaimana dengan pemanggilan-pemanggilan yang tadi kita bilang sebenarnya ini circle-nya STY dari STY udah tahu lah gitu dari lama. Sebetulnya dari semua pemain ini paling yang baru banget pertama kali dipanggil kan cuma 4-5 pemain ya. Betul. Seperti Alvan Suai, Rivaldo, Armando Oropa. Itu yang baru-baru pertama kali lah baru merasakan timnas kan. Pemanggilan. Yang lainnya pernah di U20, U16, U19 gitu dan bukan wajah-wajah baru bagi STY sebenarnya kan. Kayak karena yang tadi tim U20. Jadi yang TC lama tuh. Timnya yang dari U20 sekarang yang dari Coach Indra Shafri juga ada beberapa yang dinaikkan gitu-gitu. Jadi percampuran antara pemain-pemain yang lama sudah pernah bersama STY dan pemain-pemain baru yang dari Indra Shafri gitu kan. Ditambah pemain-pemain pengalaman seperti Asnawi, Arhan dan pemain-pemain Ivar, Justin dan Rafa kalau diizinkan. Itu kan karena kan Rafa pun kemarin masih ini kan kalau semifinal baru boleh baru dilepas gitu. Yes, betul. Ini juga ke pemain-pemain yang kayak beberapa pemain tadi kayak Kuate, terus Kakang Rudianto. Itu tuh ingat gak sih lo pemain-pemain yang dulu ketika STY motong generasi, pemain-pemain yang dibangunnya dari coach STY itu dari awal yang disuruh nge-gym biar masa ototnya bagus dan lain-lain kan, yang ibaratnya emang udah ngikut STY berapa lama tuh 2 bulan ya yang di Kroasia. Iya, yang di Kroasia. Dan Ronaldo Kuate akhirnya comeback kan setelah cedera panjang. Di Turki nggak pernah ini, akhirnya di Thailand udah lumayan tuh. Pertimbangannya adalah karena Kuate juga main di Thailand ya. Coba kita lihat lagi mohon maaf nama-nama. Nah, nih, ini juga kita lihat dari nama-nama bahwa kayak Kadek Ariel berpengalaman di Liga sudah dapat menit main. Dan U20 kan memang andalan sekali kan? Ya, kayak Justin Hubner, dia memang sudah ada bahkan di tim nasional senior kan. Justin Asnawi, siapa lagi, ada Rafael Struijk gitu. Jadi sebenarnya ini squad bukan dalam tanda kutip bukan grade B-nya juga kok. Betul. Ini masih STY kayaknya udah punya pondasinya gitu, udah punya pondasi untuk menopang anak-anak muda yang akan bermain. Yes. Jadi menurut gue sih aman-aman aja sih. Menurut lu aman nggak? Squad ini akan dikerucutkan menjadi 23? Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah kan mental kan masalahnya. Betul. Karena kan yang dilawan adalah kalau kemarin-kemarin mereka biasa main di timnas kan timnas umur. U20, U16, U19 kan lawannya setara tuh. Ya kan Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura yang lainnya kan sepantaran sama mereka. Nah, kalau ini udah sedangkan ini nanti mereka kan akan lawannya kalau secara yang sudah dirilis kemarin kan Thailand itu gabungan antara junior dan senior. Walaupun banyak pemain baru tapi kan pemain-pemain kayak Supacok masih dipanggil. Sojanatip nggak dipanggil. Itu udah end of generation tuh yang itu udah nggak dipanggil tuh. Si siapa yang di Thailand Supacok atau siapa gitu lah. Itu yang andalan di Jepang juga di Liga Jepang. Maksudnya pemain-pemain senior utamanya juga masih ada yang dipanggil gitu. Dan Vietnam full squad kok. Ya, full squad juga. Ya palingan tinggal yang dilawan kan sebenarnya cuma Malaysia kita juga nggak tahu nih sekarang kan juga lagi goyang juga kan. Ya. Gitu. Jadi mental itu kan biasanya yang selalu menjadi masalah dari dulu kan lawan Thailand dan Vietnam kan selalu. Nah, tapi berharapnya adalah dengan nama-nama kayak Asnawi yang ikut di senior, Arhan yang ikut di senior secara mentalitas, karena mereka udah ketemu dengan kayak Argentina juga udah ketemu, terus kayak di round 3 kan juga ketemu dengan tim-tim yang kuat lah. Mungkin ini bisa membantu sih, dan mungkin ini juga jadi alasan sih kenapa mereka dibawa. Seenggaknya untuk bisa ngomong lah istilahnya, kayak ngebantu untuk teman-temannya yang lain lah yang mungkin belum dapat kesempatan untuk main di timnas senior. Kalau kayak Asnawi sih kayaknya udah pondasi deh, kanan Asnawi, kirinya nanti Pratama. Buset, diganti-ganti mulu gue lagi baca dari tadi. Nah, kanannya Asnawi, di kirinya Arhan, terus depannya ada Hoki kan udah timnas senior. Kemudian ada Arkan Kakak juga kita udah tahu udah timnas terus, ada Kuate Struijk. Di tengah Marcelino masih ada coy. Marcelino masih kalau diizinin ya. Diizinin dengan catatan. Ada Arkan Fikri kok. Ada Arkan Fikri secara pengalaman. Awal-awal Piala Asia kan juga ikutan kan, Arkan Fikri kan. Kemudian ini sih nama-nama memang timnya Asnawi akan meregenerasi semua pengalamannya ke timnya Arkan Kakak dan kawan-kawan sebetulnya. Generasinya Donitri. Ya, Donitri gitu-gitu. Kemudian ada kayak Rivaldo, memang ini lagi bagus penampilan di Borneo. Dia tuh tadinya di Serpong City diambil untuk slot U23 di Liga kan. Ternyata dia main bagus dan akhirnya terpanggil untuk tim nasional kali ini. Belum tentu masuk ke 23 tim, cuman ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk Rivaldo bahwa
Kapten Timnas coy, gue gabung TC sama Kapten Timnas sama Asnawi, sama Arhan, sama Rafael Listrik gitu. Tapi feeling gue juga ini kan maksudnya belum final squad yang bakal di storyin kan ya. Kan masih TC-nya kan agak cukup lama nih sebelum tanggal 9 berarti match pertama kan lawan 9 apa 8 gitu. Ya sekitar 10 hari kali ya. Lawan Myanmar kan yang pertama. Gua rasa ketika misalkan ini pun dirasa tidak cukup kuat oleh SCY ketika dilakukan TC, mungkin akan ada pemanggilan susulan. Bisa jadi dari pemain-pemain yang lain karena kan kayak nama-nama yang kayak Justin, terus Marcelino, itu kan juga belum tentu juga kan untuk mereka bisa gabung atau enggak. Ya. Dan ini juga belum tentu semua pemain ini bakal dilepas kan. Kemarin kayak ada Zanadin kan kayak dari Persis kan katanya masih berat dilepas gitu. Ya karena belum ada keputusan juga U23-nya nanti. Ya. Tapi ada klausul kalau gua nggak salah ya waktu itu kalau ada lebih dari 2 pemain dalam satu tim dipanggil yang U23-nya boleh nggak pakai. Oh berarti PSM bisa ya? Kayak Persija kan jadinya dia lepas kan. Jadi karena kan ada Ferrari, ada Doni Tri, Oke. Han-Hanan. Si Asnawi saudara nama siapa tadi? Sultan Zaki. Oh, sesepupuan. Woi. Sama-sama dilatih sama Pak Bahar tadi. Kelas Akademi Bapak Bahar Muharam top sekali sekarang ya. Itu dia pokoknya line up yang sedang dipanggil 33 yang kemudian akan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Untuk tanggalnya sendiri nanti kita akan mulai bermain Desember tanggal 9. Lawan Myanmar dulu. Jadi 9, 12, 15, 21 itu semuanya di bulan Desember tuh 4 pertandingan. Jadi siap-siap buat menonton tentunya. Betul, siapkan itu energinya. Kita main di 2 kali home, 2 kali away. Away-nya kita ke Myanmar dan ke Vietnam. Home-nya itu lawan Laos sama Filipina. Dan itu kemungkinan main di Manahan Solo ya. Sudah ada infonya dari Pak Sumarji. Jadi yang gua nggak habis pikir tuh sama AFF ya. Ini kan jarak waktunya cuma 2 hari. Tapi home away. Ya, gitu loh, maksudnya kan ada recovery lu pergi dulu ke walaupun jaraknya mungkin nggak terlalu jauh ya Myanmar sama ini dibandingin lu ke Papua gitu. Tetap capek lu. Baru Senin main. Malamnya ini kan mainnya udah malam ya kan. Iya, main mungkin bisa malam banget atau besok paginya Selasa misal cabut. Terus besoknya lagi lu udah main lagi gitu loh kayak udah OT ya, udah bisa training udah kayak maksudnya recovery-nya tuh pendek banget. Senin, Kamis, Minggu, Sabtu. Dan kalau misalnya panjang semifinal sama finalnya home away juga kan? Home away juga kan? Ada perbedaan mereka ketiga enggak? Nggak ada. Langsung final berarti. Jadi itu dia, siapkan nih sekali lagi tanggal 9 hari Senin, tanggal 12 hari Kamis, tanggal 15 hari Minggu, dan hari Sabtu tanggal 21 tuh. Timnas akan main 4 pertandingan itu. Siapkan fisik dan mental untuk mendukung Indonesia lagi di level Piala mau siapapun yang main harus tetap didukung. Tentu harus didukung. Kalau gue sih bakal ngedukung ya karena seru-seru aja kalau gue sih. Jadi itu dia tadi OB kali ini udah kita nggak usah bahas sepak bola Eropa dah. Udah seru soal timnas. Jangan lupa tapi ntar hari Minggu. Apa? Oh iya. Oke. Nih. Kita juga akan kasih tahu bahwa hari Minggu besok untuk warga Depok kita akan mampir ke Warnus di Juanda Depok. 1 Desember jam 8 akan ada community class. Community class itu kayak apain coach community class kan kemarin kita udah jalankan 1 kali kan. Community class itu ada fans club, ada misalnya fans club dari Liga Inggris ya. Dari Liga Inggris 4 fans club. Nanti akan kita adu kayak kuis gitu, pengetahuan soal Liga Inggris. Habis gitu ada senang-senang bagi-bagi hadiah tentunya. Kemudian akan ada match screening Liverpool lawan Manchester City, 2 tim terbaik dunia saat ini. Liverpool terbaik dunia, City lagi nggak terbaik karena kehilangan pemain terbaik dunianya Rodri. Dan hidungnya Pep lagi luka. Dia lagi garuk-garuk, puyeng dia pokoknya. Nah abis gitu kita akan senang-senang match screening nonton Liverpool lawan City. Jadi nonton kuisnya dulu, community class. Seru-seruan bareng dulu. Seru-seruan bareng, match screening. Ntar ada juga hadiah yang akan kita bagi-bagikan di sana. Pokoknya udah kumpul yang mau ketemu Muhammad Al-Katiri, mau ketemu teman-teman semua, si Ojik, si Tulang, datang aja ke sana karena mereka akan datang jam 8. Ingat di Warnoes, Juanda Depok, Warnus. Caranya gimana, Jake? Caranya langsung aja, gua ngerti nih. Langsung aja ke Instagramnya Sport77, nanti di bio-nya kalian isi di situ. Karena nanti kalau misalnya kalian ngisi bio akan dapat apa Mas Tulang? Akan dapat banyak deh pokoknya. Pokoknya ntar tinggal daftar aja di situ, nanti tinggal datang di hari H. Betul. Gitu. Paling untuk mengamankan tempat lagi. Iya. Oke ya, sampai jumpa di Depok hari Minggu teman-teman semua, kita kumpul di sana. Betul. Begitu saja OBE kali ini. Kalau begitu Pradipan pamit. Saya Kalsamer pamit. Pamit. Sampai jumpa di OBE edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.